Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Wildan dari kelompok 8. Kali ini saya akan membahas teknik prediksi di aplikasi Orange Data Mining. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu pengambilan dataset. Pengambilan dataset ini bisa dari Badan Pusat Statistik Indonesia, website Google, dan Google Dataset Search. Tetapi kali ini saya akan menggunakan website Google karena di website Google ini saya bisa mudah mencari dataset yang saya mau. Kali ini saya akan membahas prediksi dengan tema kelulusan mahasiswa. Oke, di sini langsung kita download aja. Kita langsung buka di folder yang saya sudah buat untuk memudahkan cara mencarinya. Karena bentuknya zip, kita harus mengekstrak terlebih dahulu. Langsung kita ekstrak here. Sebenarnya saya sudah melakukan improvisasi dari kedua file dataset tersebut. Yang di sini dataset kelulusan mahasiswa tes dan training. Baik, langsung kita eksekusi aja di aplikasi Orange Data Mining. Cara menyeret widget ada dua cara, yaitu kita langsung klik aja kayak tadi, atau kita bisa seret. Dan ada cara lain, yaitu bisa kita tarik dari widget sebelumnya seperti ini. Nah, baik. Kita langsung ke widget file. Widget file ini untuk meload dataset yang mau kita analisis, dan dia nge-preview dataset dengan kolom seperti ini. Langsung browse data yang training terlebih dahulu. Nice. Oke, di sini kita buat status akademik lulus atau tidaknya itu menjadi target, karena kita ingin menentukan mahasiswa itu lulus atau tidak dengan data-data seperti IPK, absen kehadiran, nilai tugas, dan aktivitas e-learning atau skor. Oke, langsung apply. Kita langsung lihat ke data table. Nah, data table ini fungsinya untuk preview lebih detail dengan bentuk table. Nah, di sini juga ada infonya seperti 1500 instance. Itu tandanya gak ada data yang missing atau missing values. 8 features di sini, maksudnya 8 feature. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dan target dengan 2 values. Tapi saya ingin melihat targetnya dari lulus atau tidaknya. Nama ini saya jadikan meta karena umum, tidak sangat berpengaruh ke teknik prediksi nanti. Kita langsung buka widget algoritma atau widget model. Sini saya menggunakan widget tree ya. Oke. Mau kita lihat dengan tree viewer. Nah,
kedua algoritma ini algoritma tree ini berkesinambungan dengan tree viewer. Tree viewer itu model cara ngelihat datanya seperti ini. Nah, di tree viewer ini bentuknya seperti bagan-bagan organisasi ya, yang bercabang-cabang ya. Dari ketua, wakil ketua, sekretaris. Tapi di sini dari nilai tugas rata-rata, lulus atau tidaknya, dan dilihat dari aktivitas e-learning, partisipasi diskusi di kelas, IPK, dan absen. Seperti itu. Kita juga bisa pakai SVM 3 kali ya, random forest knife bias, untuk kita menghitung akurasi data prediksi yang mau kita analisis. Kita bisa langsung melihat dari hasil dari ketiga algoritma ini dengan widget test and score. Kita paneling terlebih dahulu. Jangan lupa widget filenya kita paneling juga ke test and score-nya untuk dibaca datanya dan dihasilin angka akuratnya dari 3 algoritma. Kalau enggak dia nggak bakalan ada ya, bakalan kosong. Nah, di sini kita bisa lihat model mana yang menghasilkan angka tertinggi, yang maknanya itu dia tuh paling akurat cara ngeprediksinya. Nanti di sini model SVM paling tinggi yaitu 994, hampir di angka 1. Oke. Sebelumnya kita namakan ini file training. Baik. Nah, kita bisa langsung ngetes file data test yang udah kita buat untuk ngebandingin. Nah, dataset kelulusan mahasiswa yang tes. Di sini sama, kita mau melihat perhitungan lulus atau tidaknya mahasiswa. Berarti status akademiknya kita buat role-nya tuh jadi target. Langsung aja kita buka table. Sebelumnya kita namain dulu. Nah, gimana cara ngeprediksiin keakurasian tadi dengan 3 model ini dan membandingkan data file training dengan data testnya? Kita pakai widget prediction. Nah, jangan lupa kita sambungin juga 3 model tersebut ke widget prediksi. Pertama, kita memprediksikan data training terlebih dahulu ke widget prediction. Kalau file data trainingnya udah nyambung ke prediction, berarti file data testnya nggak bisa nyambung.
jadi dia nggak bisa ngebaca dua file sekaligus karena berbeda isi. Sama kita lihat sini. Oke. Tadi model yang paling besar angkanya itu model SVM. Kita lihat di sini di nomor 12 10/90 itu tidak lulus. Benar di status akademiknya. Dan 99/1 itu maaf 15/85 itu tidak di status akademiknya, tidak benar. 98/2 itu lulus, di status akademiknya lulus. Kita lihat ada yang nggak akurat gak dari model SVM ini dengan angka output yang dihasilin file kita analisis. Nah, di sini di nomor 14 ini 87/13 angkanya itu menyatakan lulus, tapi di sini tidak. Ada lagi. Oke, nggak ada. Di sini benar. Oke, itu di data training. Kita coba di data test. Dia putus file data trainingnya karena file data testnya kita sambungin. Kita lihat di data test. Oke, di sini nomor 8 77/23 itu menyatakan lulus, tapi di output data file yang kita analisis itu tidak menyatakannya. Di sini benar. Oke. Nah, ada lagi di nomor 14 87/13 itu dia bilangnya lulus, tapi di status akademinya itu tidak. Oke, ada lagi benar. Oke, nah jadi begitu cara teknik prediksi bekerja. Mungkin penjelasan dari saya singkat seperti itu. Maaf apabila ada tidak jelasan dan kekurangan materi yang saya sampaikan atau ketidakakuratan yang saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Insani dari kelompok 8. Selanjutnya kita akan membahas teknik klasterisasi tentang produksi tanaman dan sayuran. Saya mengambil dataset dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Saya mengunduh dengan bentuk CSV. Kita langsung buka filenya saja dan saya pindahkan ke dalam folder yang sudah saya buat untuk memudahkan. Langsung kita cari datasetnya, langsung kita eksekusi di aplikasi Orange Data Mining. Saya membuat file baru. Pertama, pilih widget file untuk menempatkan dataset yang kita mau analisis. Kita klik 2 kali. Kita cari folder yang sudah kita simpan tadi, yaitu produksi dan tanaman 2023. Kita open. Karena ini menyangkut klasterisasi, kita jadikan filter semua. Selanjutnya pilih widget data, widget data table, hubungkan
ke widget file dengan widget data table. Selanjutnya kita bisa lihat dari yang kita gunakan seperti ini. Dikarenakan nilai setiap atribut ada perbedaan yang sangat jauh, karena itu kita melakukan clustering yang nantinya data-data yang memiliki karakteristik yang sama nantinya itu akan dipastiin jadi cluster, jadi satu cluster. Nah, kita tuh butuh ngelakuin normalisasi data, yaitu membuat data yang mempunyai rentang yang sama, misalnya 0 sampai 1. Di sini banyak data yang missing atau disebutnya missing values. Jadi kita perlu yang namanya widget preprocess. Kita tarik dari widget file, cari preprocess, kita klik. Jadi kita pilih widget preprocess ini buat menghubungkan widget file ke widget preprocess. Yang selanjutnya kita akan pilih preprocessor, yaitu normalize future. Kita normalize to interval 0, 1. Langsung kita close. Selanjutnya kita pilih data table yang kita tarik dari preprocess yang udah kita normalize. Cari data table, kita rename data normalisasi. Selanjutnya kita buka data table yang sudah dihubungkan dengan widget preprocess yang udah kita ganti menjadi data normalisasi, dan kita lihat data table yang sudah kita normalisasi pakai preprocess seperti ini. Di sini banyak missing values. Kita input missing values-nya udah benar ke normalize interval 0,1. Lalu kita tarik dari widget preprocess ke widget data qmints. Selanjutnya kita klik widget qmints, maka akan muncul pengaturan terkait cluster yang mau kita buat, yaitu ada 2 opsi. Fix, kita bisa menentukan jumlah cluster yang akan kita buat. Yang kedua, from, yang akan memberikan clustering paling optimal antara misalnya dari 2 sampai 3, dan nanti OLED akan menampilkan nilai yang optimal. Tapi di sini kita memilih fixer dengan nilai ketiga karena kita mau membuat clustering yang ada tingkatannya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachela Janesa dari kelompok 8. Selanjutnya, dari widget K-means ini kita tarik, lalu kita search ke mode scatter plot. Nah, scatter plot ini untuk menampilkan visual dari hasil clustering yang udah kita lakuin dari model atau algoritma K-means ya guys. Lalu kita klik 2 kali di widget scatter plotnya. Lalu di sini tinggal kita ubah-ubah aja. Kita ubah di axis X-nya ke cluster, axis Y-nya yaitu provinsi, kita ubah di widget filenya dulu, kita buat kategori, lalu row-nya kita ganti menjadi feature, terus apply, lalu kita lihat lagi ke model scatter plotnya. Nah, ini kita ganti axis-nya ke provinsi, lalu color-nya kita ganti di cluster, shape-nya juga ke cluster. Nah, ini dia visualisasi yang dihasilkan oleh model scatter plot yang kita paneling dari widget K-means. Lalu bisa kita ubah lagi di widget scatter plot. Size-nya kita jadiin same size, labelnya kita jadiin cluster. Lalu di sini tampilannya akan menjadi seperti ini ya guys. Kita bisa lihat di sini data-data ada tingkahnya rendah atau sedang atau tinggi dari model scatter plot ini. Oke, selanjutnya akan kita tambahkan widget data table dari widget K-means. Ini kita tarik, kita buat data table. Setelah itu kita rename menjadi data hasil clustering. Langsung saja kita buka hasil dari clustering modal data tabelnya. Bisa dilihat ya guys, di sini banyak data yang sudah di-output dan sudah di-sharing dari widget K-means. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas teknik klasifikasi dengan tema penyakit diabetes. Yang pertama-tama itu kita tarik widget file untuk mendapatkan data file yang akan saya analisis, yaitu diabetes. Di sini saya bagi dua, data test dan data training. Yang pertama kita analisis klasifikasi data diabetes dan training ini kita sambungkan ke data table.
Untuk melihat detail isi angka dari file yang akan kita analisis menggunakan algoritma. Kali ini saya akan menggunakan 3 algoritma, yaitu ada SPF, tree, dan rhythm forest. Misalnya lebih dari 3 yang akan kita gunakan, tapi sebelumnya kita akan mengatur salah satu data untuk menjadi target, yaitu outcome kita yang menjadikan target. Lalu kita play. Setelah menjadikan target, kita melampirkan 35, kita langsung paneling ke sensor untuk melihat angka output tertinggi, yang berarti menjaga keakuratannya itu tinggi. Dari salah satu 3 algoritma yang kita gunakan di sini, yang paling tinggi angka yang dihasilkan dari salah satu model algoritma yaitu rhythm forest. Di situ terlampir angka 984, hampir 1. Lainnya kita rename terlebih dahulu, yaitu data training, di sini data table training. Lalu step selanjutnya kita akan menganalisis file diabetes yang langsung kita load ke widget file data diabetes dan kita jadikan sebagai target. Kita apply terlebih dahulu, lalu kita sambungkan ke data table. Lalu kita rename jadi data table testing. Kita paneling ke widget prediction yang mengandung missing values. Kita harus menggunakan widget preprocess untuk menormalkan data-data yang missing atau data-data yang aneh yang tidak bisa dibaca. Ini kita sambil rapikan. Selanjutnya kita melihat bagaimana kerja prediksi. Yang sebelumnya kita sambungkan ketiga algoritma yang kita pakai ke prediction. Langsung kita lihat, saya menggunakan dan menentukan klasifikasi dari outcome yang saya jadikan acuan atau target. Dari awal menghasilkan angka
dari angka 83 banding 17 yang dari 96 banding 4. Jadi ini hasil yang dijabarkan oleh ketiga algoritma yang menghasilkan angka-angka klasifikasi yang saya menjadikan acuan, yaitu outcome pasien yang mengidap penyakit diabetes Jika kita sudah tahu dan sudah selesai, ini bisa kita close saja. Sekiranya itu sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.